hidup gue tuh kayak jalan jalan kayak perjalanan kereta gitu dari stasiun Jakarta kemudian sampai Cirebon, kemudian ke Semarang. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya yang ya lumayan sedikit keren ini. Pada kali ini saya coba menghadirkan bintang tamu yang lain yaitu teman saya. Seperti biasanya saya selalu di YouTube saya ini menghadirkan teman-teman saya untuk sharing gagasan, ide atau pengalaman atau apapun lah yang berkaitan dengan dirinya dan pengabdiannya. Dan kali ini yang saya coba hadirkan adalah seorang dosen muda ganteng gitu ya. Dosen muda ganteng teman waktu zaman saya S2 dulu, sekarang mengabdi menjadi dosen. Dan yang menarik lagi, dia di samping jadi dosen juga sekarang menjadi penyanyi, bikin kelompok band ya. Apa duo? bukan penyanyi bang, Apa pencipta lagu, pencipta lagu, ya pencipta lagu. songwriter lah bahasa Songwriter, iya, sama aransemen ya. aransemen Oh ya. iya. Nah ini dia sambut di depan kita ini namanya Bro Sehat Alvin. bang Cah Hamid. Alhamdulillah sehat. Pak Alvin sehat, Bro Alvin. Alhamdulillah, Hamid. Situ yang sebenarnya susah banget ditemuin kalau gitu ya? setiap pilkada. Oh gitu ya. Memang beda lah kalau Cah Hamid itu kan mainannya apa sebutnya Konsultan. konsultan politik ya. Iya, Nah, konsultan politik. sehingga kalau pilkada itu sangat sulit banget dicari. Kayak kemarin belum lama ini saya bikin lagu butuh gitar buat tag. Saya janjian ke Cah Hamid sampai rumah. Ya Nggak ada bener saya orangnya. nggak ada orangnya. Tapi gitarnya kan ada. Gitarnya ada. Pas pulangnya pun juga begitu kan. Aduh paling susah Cah Hamid. Tapi syukurlah kalau baik-baik saja. Iya, Senang lah alhamdulillah. bisa ketemu lagi udah. Iya makanya ini karena pandemi udah mulai agak senggang, saya bikin podcast dan makanya saya undang teman-teman sekalian silaturahmi sambil sharing. Betul. Ya, jadi bisa bermanfaat karena bagi saya penting Bro Alvin ini dia dihadirkan karena dia itu bukan hanya dosen biasa, Bis. tapi dosen luar biasa. Bukan Luar SLB biasa. Bukan SLB. Bukan SLB. Dosen luar biasa. Luar biasanya apa? Masih muda, masih kece, ganteng gitu kan. Amin. Terus kemudian kalau di story WA-nya itu, IG-nya selalu itu berdendang menyanyi gitu ya. Pakai biola, pakai keyboard, pakai Itu bukan bernyanyi loh bang. oh iya, enggak. Berselfie Oh, mungkin. berselfie. Berselfie dengan musik. Berselfie dengan musik. Pokoknya suka banget dan terakhir bikin lagu sudah ada berapa lagu itu yang dibikin? Total yang sudah rilis sudah 5 sih bang. 5. 5. Dan rencananya bulan depan mungkin mulai bikin project single lagi. Judulnya Takkan Menyerah sih. Karena sebelumnya 5 lagu ini emang lagu yang dari mungkin ada yang masa-masa SMP dulu saya hobi bikin dan bisa direalisasikan tuh kemarin-kemarin ini. Ya emang kisah anak muda ABG kan baik kan nggak lepas dari kisah cinta ya. Makanya 5 lagu itu tentang galau. Nah untuk besok bulan depan insya Allah itu lagunya mengenai spirit supaya tidak menyerah sih. Jadi keluar konteks dari yang galau sebelumnya. Dan mudah-mudahan sih bisa lebih diterima lagi sama si pendengar khususnya. Oh iya. Mahasiswa saya dulu aja. Iya. Ranahnya mahasiswa dulu yang denger. Masa dulu ya. Iya. Iya. Oh itu udah ini mata kuliah apa di perguruan tinggi itu udah berapa lama ngajar? Perguruan tinggi saya ngajar. Universitas ya benar perguruan tinggi. Iya universitas. Nggak usah disebut instansinya ya. Disebut juga nggak apa-apa. Janganlah, jangan nggak usah. Nanti aja lah next. Biar cari tahu sendiri ya. Iya. Sebenarnya awal mula ngajar itu pendaftaran sebenarnya 2016 kalau nggak salah ya. 2016 itu ada ya seperti pelamar umumnya sih ada tes psikotes. Saya ikut tes tulis segala macam. Kemudian setelah ikut tes psikotes, ternyata persyaratannya itu harus tes kesehatan. Tes kesehatan dan tes rohani, ada kerohanian. Nah karena Yang setan aman, yang rohani aman. nah itu makanya saya juga takutnya malah nggak harus di rohani itu. Nah, itu. Sampai akhirnya bener Cak pas habis habis tes tulis suruh tes sendiri kan rohani sama sama tes jasmani kesehatan. Cuma saya pikir ini nanti sia-sia nggak uangnya karena saya sempat telepon ke rumah sakit biayanya juga lumayan ratusan ribu gitu. Saya pikir-pikir akhirnya saya tunda dulu tuh setelah tes tulis. Ternyata nggak lama tahun depan prediksi saya benar dari pihak universitas menyediakan tes gratis kesehatan dan lain-lain ya.
gratis lah. Siapapun pasti suka yang gratis. Yang gratis, iya. Ya udah, Yang gratis lebih enak. betul. 2017 saya tes kesehatan segala macam dan gak ada kabar. Tiba-tiba teman saya yang ikut tes bareng dan sudah tes kesehatan juga bareng, ternyata dia sudah mengajar. Nah, saya tanya dong, loh kok udah ngajar aja? Iya, ternyata harus ngurus sendiri. Ngurus sendiri dalam arti inisiatif langsung datang ke perguruan tinggi, nanya apakah sudah keterima atau lolos segala macam. Nah, sementara saya kan cuek gitu. Jadi pikiran saya hampir sama kayak lamar kerja, di mana-mana kalau lulus entah dikabarin via SMS atau telepon. Ya akhirnya karena saya berasumsi seperti itu, ya gue akhirnya menunggu kabar. Tapi ternyata lihat temen udah ngajar, disuruh datang, akhirnya gue datang lah 2017. Karena pada saat itu 2017 kalau nggak salah udah semester baru, bulan September apa Oktober gue lupa tuh. Ternyata sudah mulai perkuliahan. Udah mulai perkuliahan dan itu gak potong. Waktu lu ngajar awal ngajar udah berkuliah dulu apa belum? Belum ya. Tapi jujur gue udah punya pacar di situ, dan udah punya ketika pacar. gue udah punya pacar dan tahu mungkin mertua gue udah jadi dosen, ya gak tahu kenapa gue cepet-cepet tuh deh. Itu makanya akhirnya wah gokil sih gue bilang. Padahal di situ sarang ya. Itu salah udah lah Pak, jangan takut keterusan. Nah, udah taruh Bang, gue lanjut dulu deh, jangan situ dulu gitu. Berbahaya nih kalau misalkan bini gue ngeliat podcast ini. Gue jadi bingung. Siap. Nah oke. Nah, diterima langsung. September terima ya, karena udah perkuliahan sudah mulai. Akhirnya gue nggak bisa ngajar tuh pada saat itu, dan ternyata status gue diterima. Dan langsung dosen tetap juga. Dan alhamdulillah per bulan gue walaupun nggak ngajar dapat duit kayak bukan pengesangon sih, duit jabatan dosen mungkin ya gue sebut tuh, dapat per bulan walaupun sekian. Pada akhirnya semester depan alias tahun depan tuh baru gue bisa ngajar. Dan pada saat itu gue ngajar sesuai dengan bidang gue S2 komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Jadi 2018 sampai sekarang lah kalau ditanya. Udah berapa lama gue ngajar, berarti udah sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, luar biasa. Dan dulu kan memang tentang kalau nyanyi ya, hobi nyanyi. Dari dulu kan memang hobi nyanyi, cuman nggak pernah dibikin karya kan, belum pernah direkam. Iya. Sebenarnya sih gue bukan hobi nyanyi Bang. Sebenarnya hobi ya nyanyi ya. Cuman nggak tahu kenapa teman-teman gue tuh lebih seneng, udah lu nggak usah jadi penyanyinya deh. Lu lebih cocok kayaknya entah jadi pemain musiknya aja. Setelah gue pikir-pikir memang gue banding sama orang yang bisa nyanyi, oh iya sih suara gue kayak pas-pasan. Pas di mana itu bro? Pas di mana? Pas di rumah sakit atau pas di mana? Itu pas sama keluarga sendiri. Itu pun juga maksain nih. Maksain. Tapi ada potensi suka terhadap itu kan dari zaman kita ketemu. Iya sih Bang. Passionnya di situ, ada passion. Dan mungkin juga jalannya seperti itu. Mungkin gue kalau awalnya dulu sempet Bang Cahamid ngelihat status WA gue, kan gue suka nyanyi pakai record yang dulu sempet nyaranin pakai V8 ya, kalau nggak salah tuh. Iya, gue yang nyalanin kan pertama record coba karyamu itu nggak akan ketahuan kalau lu nggak bikin, kemudian nggak direkod segala macam. Ya, sampai akhirnya gue menemukan proses bahwa ternyata gue punya mahasiswa yang bisa saling melengkapi di situ. Iya, dan akhirnya gue collab sampai sekarang. Ya alhamdulillah lah. Seneng gue lihat frekuensinya satu frekuensi gitu. Jadi feel apa yang gue minta dia bisa masuk di lagu itu. Luar biasa. Tapi sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke musik, kita itu kan waktu kuliah itu tahun-tahun berapa kemarin itu? Yang waktu S2 ya? Oke ya, 2013. 2014. Lumayan lama. Udah lama. Habis itu kita nggak komunikasi. Sebelum ngajar lu aktivitas kemana aja? Sebelum pasca kuliah? Sebelum ngajar di kampus. Di kampus. Tapi gue udah lulus S2. Gue justru balik ke S1 gue, bukan balik S1 dalam arti jadi lebih ke S1-nya kan gue sastra Cina. Oh iya teman-teman. Alvin ini sastra Cina. Sastra Cina dia.
Jadi sebelum Cina rame sekarang seperti sekarang itu sebetulnya ini Udah udah jurusannya jauh, udah orang-orang Cina banget dia sebetulnya. Orang Cina banget gimana gua gak ngerti Cina dari mana. Sampai idola ceweknya biasanya agak Cina-Cinaan gitu. Iya sih, tapi ujung-ujungnya Jawa juga bang. Bini gua. Jadi obsesi boleh Cina, Obsesi boleh. belajar boleh Cina, jodohnya di Jawa gitu. Tetap. Yang nentuin dari sana juga kan, dari Allah kan, nggak bisa ditentuin. Iya, kalau gue inget tuh sastra Cina. Emang kalau gue lihat hidup gue ribet banget ya bang ya. Jadi Bukan sesuatu nggak orang yang nggak nyambung gitu. nggak nyambung karena orang yang sedikit ngambil jurusan gue ambil gitu loh. Ya karena gue mungkin sedikit saran almarhum sih, almarhum bokap tuh 2007-2008 udah sempet nyaranin. Dia akan prediksi 2017 ke atas pada tahun 2008 bilang pasti ekonomi Cina akan menguasai dunia. Dan Oh kata bokap. bokap udah jauh, udah lama kayak gitu. Keren sekali bokap itu. Makanya gue sekarang mikir gila kok prediksinya terbukti gitu sekarang. Itu tahun berapa waktu bokap bilang gitu? 2007-2008 pokoknya sebelum gue ngambil sastra Cina itu udah lama banget sih. 2007-2008. Iya, itu Cina baru mau Baru sama-sama. mau, iya. Cuman udah lumayan mau jadi bahasa resmi internasional kalau nggak salah Iya, nomor tapi yang imitasi segala macam belum dilakukan waktu itu masih belum booming. 2. Belum iya. Belum. Boomingnya ya 2013 ke atas lah. Oh tapi keren ya Iya bokap udah itu. prediksi itu. Ya kayak gue ngambil Bokap bahasa. lu cerdas lu. Ya mudah anaknya juga cerdas lah ya. Oke, gue coba menyetarkan kecerdasan gue bokap gue gitu ya. Ya mungkin di bidang tertentu lah ya. Kayak gitu ya. Cuman ya alhamdulillah sih gue bersyukur lah bokap gue nyaranin itu dan gue ambil lah sastra Cina itu. Walaupun gue mempelajari bahasa itu mimisan gue bang jujur aja. Dan sempet orang tua gue sempet kasihan kalau nggak kuat keluar aja. Nah cuman gue tipe orang tuh segala sesuatu yang udah gue mulai itu gue kadang-kadang nggak akan segera gue akhiri. Gue akan tanggung jawab sampai selesai. Oh, Dan gue buktiin selesai. ketika lu mulain lu pantang menyerah harus selesai. Pantang menyerah dan tuh kuliah juga lumayan jauh kan. Gue nggak ngekos, kuliahnya di daerah Pondok Kelapa tuh Jawa Timur. Oh, Jakarta Timur. Bolak-balik gue. Sampai teman gue bilang, wah badan lu kurus Pin gak bakal bisa gemuk. Orang lu naik motor pasti dagi terbang-terbangan di jalan. Gue bilang kayak gitu kan. Gue gak bisa gemuk bang, gue kurus banget. Datang paling awal segala macem dan ya alhamdulillah gue lulus. Dan sebenarnya sih gue selain bertanggung jawab sama diri sendiri, biar sebagai contoh buat adik gue gitu. Ya alhamdulillah gue setiap misi apapun yang gue mulai gue bisa selesaikan. Wes, mantap luar biasa. Ya walaupun hasilnya kayak gimana penting selesai. Ya, yang penting selesai. Iya. Itu artinya pembelajaran dari Alvin ini ya ketika mau mulai sesuatu ya dia harus selesaikan, tuntaskan gitu. Ya udah. Berkala hasil maksimal atau tidak yang penting selesai. Betul. Nah kalau ditanya 2015 gue kemana, gue ngelamar lagi lah sebagai translator Mandarin. Karena gue punya modal bahasa Mandarin pada saat lulus S2 tuh. Karena gue gak punya link bang jujur waktu untuk ngajar jadi dosen tuh gimana caranya sih. Dulu gue gak punya lah referensi kayak gitu. Pada akhirnya ya udah gue ngelamar di Jobstreet. Adalah salah satu merek handphone ternama lah dari Cina gitu ya. Gue masuk situ dan itu juga ceritanya lumayan menarik juga sih. Ada interview 2 cewek. Pas gue nanya-nanya kenalan lah biasanya kalau barengan interview ya. Dia Chinese dan gue tanya lulusan dari mana, yang satu dari Singapura, satu Malaysia. Terus dia nanya balik ke gue Jakarta Timur gitu. Gue serasa ngedon banget bang asli. Gue ngedon banget dan gila. Jadi Singapura sama Malaysia. Ya lu Indonesia. Indonesia. Misalnya Jakarta Timur. Ya gue nasionalisme. Gitu. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Nah, ya udah gue interview tuh sama HRD manajernya dan alhamdulillah gue inget banget Pak Trisno nggak salah ya. Dia orang Jawa dan gue pikir paling nggak bisa bahasa Mandarin gitu lah. Pas dia ngetes gue bahasa Mandarin, gue nggak mau serius amat ngomongnya. Tapi ketika gue interview, gue perkenalan di bahasa Mandarin, dia motong. Ternyata jago bahasa Mandarin gitu. Terus gue tanya kan, Bapak sebelumnya kok bisa bahasa Mandarin ya? Saya 4 tahun di Taiwan gitu kan, waduh ini gila hujan lagi. Sempet pasrah tuh bang, aduh terima gak ya terima. Cuman karena gue punya modal ngajar, jadi selain gue waktu kuliah S2 itu gue punya sampingan ya ngajar privat. Jadi gue fokus ke tulisan, terus cara membaca, anak-anak ED segala macam dah. Di interview tuh ya gue punya modal itu, gue ngajar-ngajar privat anak SD. Ya sampai pada akhirnya alhamdulillah gue terima walaupun gak sebagai translator Mandarin, gue dilimpahin ke finance. Karena di situ lagi dibutuhin orang Mandarin juga yang bisa bahasa Mandarin. Gue di situ ngalamin dan gue ngalamin namanya kerja ruang lingkup mayoritas
gue bisa katakan 80% Chinese semua sih. Hmm. Dan agama Islam pun mungkin gue doang, gue ngalamin kerja minoritas di situ. Di waktu Di salah satu yang pertama itu. Dan ternyata setiap gue kerja masing-masing orang asing, Jepang, Cina itu punya karakter sendiri ya, ciri khas ya. Di situ gue belajar banyak sih. Ya gue di situ setahun, kemudian sempet bantu teman juga di restoran Jepang tuh. Nah ini dari Cina ke Jepang gue malah nih. Jadi yang dari punya Cina Jepang. dari Cina Jepang. Jadi kerja sama orang Jepang, investor asingnya, dan ini teman gue yang buka restoran ini juga senior gue waktu kuliah S1 dulu, dia anak sastra Jepang. Ya udah di situ juga gue setahun sampai pada akhirnya ditawarin lah sama si Ella. Si Ella tuh nawarin Iya, jadi dosen di sana duluan ya kamu. Iya. Tapi yang paling berjasa banget sih ini sih Bang, awalnya si Yahya sebenarnya. Iya. Ya sempat nganter gua bawain surat lamaran, ketemu langsung kaprodinya loh. Oh iya. Itu nanti saya coba hadirkan di podcast. Masih di Aceh ya? Setahu gue masih dia. Tadinya Yahya itu ngajar juga di situ. Cuman karena dia bilang mau mengabdi di Aceh dan ada lowongan juga di sana, dia pindah lah ke sana. Padahal sayang banget sih. Next bintang tamunya adalah Yahya. Ini orang yang spesial juga nanti. Oh berarti Yahya yang ngajak kamu? Iya. Cuman pada akhirnya ya Yahya hanya sebatas memperkenalkan ya. Mungkin baru itu tuh tes tulis segala macam panggil dari situ, mungkin dari surat lamaran itu. Ya gitu sih Bang, akhirnya dari perjalanan dari S2 itu dari kantor handphone ternama, dari Chinese, kemudian restoran Jepang, barulah ngajar. Baru ngajar. Jadi 3 itu fasenya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung ngajar. Iya, gua nggak nyangka soalnya lu jadi dosen. Itu sampai temennya satu gue, Cak kalau setiap kumpul. Rada-rada belangsak. Nah, itu dia. Ada makanya gue lihat mahasiswa tuh kalau bandel-bandel gitu udah gak kaget sih. Iya. Ya ada keuntungannya. Kayak ngaca juga. aja udah. Iya emang bener. Temen nongkrong gue juga S1 sampai sekarang terutama ada ceweknya kan. Selalu bilang, Kak pokoknya gue gak percaya lu dosen sampai kapanpun ya. Tadi sampai sekarang kayak gitu udah ultimatum gue. Bodo amat gue bilang. Ya oke lah kalau dia percaya, tapi kan emang buktinya iya gitu. Oh, gitu. Nanti pada akhirnya juga dia kaget sendiri. Udah biarin aja biar waktu yang menjawab lah. Iyalah. Yang penting hidup gua gitu kan. Dan sekarang jadinya ngajar mata kuliah Kalau saat ini gue lagi ngajar kewirausahaan. kewirausahaan. Itu beda bidang juga karena S2 kan komunikasi bisnis. Iya, komunikasi bisnis, kewirausahaan. Dan nama Pancasila gue lagi ngajar. S1-nya sastra Cina. Kerjanya di Jepang, restoran Jepang. Nah itu banyak Pak, banyak faktor. Kerja lainnya adalah bikin musik, sekarang bikin lagu. Kalau sekarang iya garap-garap lagu yang dulu pernah diciptain, recording lah. Ngetek satu, dapat inspirasi aransemen ini coba direcord segala macam ya. Banyak diskusi sih sama mahasiswa. Cuma sekarang emang fokusnya bikin lagu sih. Bikin lagu. Oh ya, nanti link Bro Alvin saya sertakan di bawah. Bantu promo. Dijamin gak nyesel. Khususnya buat orang yang lagi sendiri sih. Yang lagi sendiri. Oh Asri sendiri dia. Asri sendiri. Jadi dengerin lagunya nanti. Coba dengerin. Oh iya nanti. Bro Alvin nanti perform. Jadi resapin dengan seksama. Dengan tempo yang selama-lamanya. Tapi bukan penyanyi aslinya gue. Penyanyi asli karena gak dateng kan. Jadi jangan ekspektasi jangan terlalu tinggi. Iya, karena emang lu yang nyiptain yang aransemen. Ya kalau di artis lu Maya lah gitu. Dani lah Bang. Oh Dani juga penyanyi soalnya. Juga penyanyi. Oh iya Dani penyanyi. Bikin vokal bukan? Bikin vokal. Nyanyi kan Once Ari lah sebenarnya. Ya jadi ya kayak gitu-gitulah. Jadi luar biasa menurut saya karena waktu itu kan saya ngelihat potensi gitu Alvin. Potensinya di lagu saya bilang lu harus bikin, harus berkarya kan. Di create itu lagu-lagu kamu ciptaan banyak banget. Ya udah rekaman, recording, belilah alat-alat sederhana Bapak. Mixer yang sederhana seperti itu. Ya sampai pada akhirnya alhamdulillah sih. Jadi sampai saat ini gue dapet kenalan yang bisa bantuin bikin musik juga. Jadi gimana ya, hidup gue tuh kayak
jalan kayak perjalanan kereta gitu dari stasiun Jakarta kemudian sampai Cirebon kemudian ke Semarang. Nah analogi yang gue maksud ini ya gitu gue bikin musik dari kenal vokal yang tadi gue kesusahan bikin musik ketemu lagi si orang jago main musik jadi banyak saran di situ banyak bisa saling Akhirnya ketemu Hmm. ada jalannya lah Ada intinya kayak jalannya. gitu. Dan gue beruntung banget itu jadi kayak ya ada dukung ada support ya gue jalanin lah selama itu hal ada nggak merugikan gitu kan. Karena gue mikirnya lagu ini investasi sih kita nggak tahu kapan meledaknya kan. Betul iya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kayak Didi Kempot almarhum. Betul, itu meledaknya di akhir. Kayak gitu. Jadi banyaklah orang yang kemudian udah berkarya termasuk podcast gue juga gitu. Ya iya ini gue yakin Deddy Kobuser mungkin kalah bang nanti lama-lama. Amin. Amin iya gue doain. Enggak, 11-12 lah. 11-12 ya. Jadi 12-nya saya. Bisa. Gue yakin. Keren. Jadi gitu. Dan makanya dijalanin aja gitu. Jalanin aja bener. Gue itu termasuk yang belajar sama lu soalnya kan. Masa gue salah, gue harusnya belajar mau Cak. Jadi belajar katanya kan dilakukan apapun yang bisa jalanin ya sudah. Sekarang kan pilkada lagi nggak ada tuh 2024. Banyak kan otak biasanya harus berpikir ngebul sekarang enggak ya akhirnya disalurkan lewat ini ngundang teman-teman bertukar pikiran bertukar ide curhat-curhatan kemudian menghasilkan karya Dimanfaatkan ya. ya betul Karena gue juga awal mula bikin lagu juga sebenarnya pada saat itu gue selain ngajar ini bang kerja juga gue di kantor sebenarnya. Gue di sales yang sempat itu. Cuman karena itu gue lihat yang engineer atau apa ya mesin-mesin iya pompa sama AC betul gue di situ dan gaji gue juga lumayan di situ gitu loh. Cuman gue korbanin akhirnya. Jadi gue lihat nih pandemi gini kalau nggak ada sesuatu yang dihasilkan sayang nih gue bilang kan. Yang pas Cah Hamid saranin beli V8 akhirnya gue beli kan V8 gue beli. Ya gue udah kerja dapat tambahan lagi kan gue beli lah uang itu kan segitu gue beli. lu searching apa Iya searching harga segini gue beli lah kan. Nah terus gue lihat Instagram gue ingat teman mahasiswa gue jago nyanyi nih bisa nyanyi lah gitu. Dia tipenya Salon Seven buat gue rasa sih cocok. Nah sebelum garap lagu gue tuh sebenarnya kita tadinya mau cover. Pas upload YouTube kena copyright hak kita gue langsung down banget tuh. Langsung down gimana caranya tiba-tiba gue dapet akal gue punya lagu nih. lu nggak certain di bawahnya ini lagu Udah Cak. Ternyata wah ini panjang sih kok bahas masalah lagu ya. Dia ini alurnya itu walaupun kita cantumin karena ada kedetek secara sistem. Yang pada akhirnya itu seharusnya kita langsung izin ke si publishernya yang nerbitin atau ke si artisnya. Supaya dicabut klaimnya. Jadi emang harus door to door terus ngubungin. Nah ya, cuman gue gak mau ribet juga kan pada saat itu udahlah gue garap lagu gue gitu. Gue kerja kampus juga gue urusin kerja kantor gue urusin musik gue urusin wah pikiran gue bener bercabang tuh pada saat itu. Ya pada akhirnya yang kantor gue korbanin kayak gitu. Karena akhirnya memilih kampus dan berkarya musik kayak gitu. Sudah 5 lagu. Mau 6 lagu. 6 lagu langsung meledak. Amin. Kayak Pamungkas lah. Pamungkas ya. Ya lu idolanya Pamungkas ya. Enggak idola juga bang. Kalau idola bang Cah Hamid tahu lah idola gue siapa. Dia selalu cerita tentang anak UI ya siapa sih Bondan. Kalau Indonesia sih Bondan. Kayak gitu sih bang. Nah kembali ke dosen lagi nggak? Nah beri dosen apa? Balik ke dosen. Iya, kenapa? Mau bahas dosen lagi? Apa musik lagi? Musik. lagi. Kalau dosen itu udah banyak orang dosen. Tapi dosen yang nyambi musik itu ya. Atau lu itu dosen nyambi musik atau musik nyambi dosen? Kalau gue merasanya dosen nyambi musik. Tapi mungkin ngelihat ada beberapa orang lihat status gue, mungkin lihatnya gue posting musik ya musik rekam jadi dosen gitu kan. Tergantung sudut pandang masing-masing sih. Iya. Kayak gitu sih bang terserah. Hati lu? Hati gue ya kalau jujur lebih suka hobi gue. Musik tapi gue di dosen ini kan passion gue juga ya. Emang gue seneng interaksi, gue seneng ngebimbing segala macem. Interaksi dan lain-lainnya itu gue seneng juga sih dua-duanya. Cuma ternyata di dosen itu
gue kira tuh cuman ngajar tok gitu. Ternyata sudah masuk ranah dosen gak hanya cuman ngajar. Harus tridharma, harus selain ngajar harus bikin penelitian setahun sekali. Dan harus PKM, pengabdian pada masyarakat atau penyuluhan. Kayak gitu. Dan gue sempat ini loh Bang, sempat ini banyak kisah lucu sih selama gue ngajar tuh di kampus. Apa? Gimana lucunya? Gue awal ngajar pakai sepatu tinggi, kayak sepatu Ya boot lu kan. kayak boot gitulah. Iya lanjut. Jadi pengalaman banyak yang lucu waktu zaman ngajar di kampus. Iya, jadi pas awal ngajar ya, jadi gue pakai sepatu model boot terus pakai celana jeans. Jadi emang kayak mahasiswa. Jadi kalau gue nggak pakai ID card, pasti orang nyangka gue mahasiswa. Dan itu udah sering terjadi pas awal gue ngajar. Dan bener aja, biasanya kan kalau mahasiswa itu belum ada dosennya, kadang-kadang kalau semester awal tuh sering di luar kelas itu ya. Pas gue masuk mereka masih di kelas, pas gue duduk di bangku dosen, baru udah ada dosennya bego, kayak gitu kan. Baru pada duduk dulu. Nah, ketika awal ngajar, itu gue juga bego, gue harus ngapain. Gue jujur aja ya, gue sempat demam panggung. Oh iyalah, lu. Siapa orang lah mungkin. Iya betul. Iya. Namanya jam terbang juga. Jam terbang perlu banget. Awal-awal gue gimana ya, akhirnya gue untuk menghilangkan kegrogian gue selalu cerita sampai sekarang sih gue terapin. Kalau untuk baru pertama pertemuan pasti gue ceritakan tentang pribadi gue, jalan hidup berkarir gue, sehingga ya mudah-mudahan dari apa yang gue ceritain jadi inspirasi buat mereka gitu loh. Kayak gitu. Ya gue itu terapin. Dan untuk pengalaman lucu lainnya itu gue sering pernah pas-pasan sama mahasiswa naik lift. Dan nanya ke gue, nunjuk ke gue, "Mas, mahasiswa baru ya?" Terus gue jawab iya, gue bilang kan. Gue jawabnya iya tuh pas ditanya mahasiswa, ya udah gue jawabnya iya. Masuk lift, lantai 2 apa lantai 3 gue lupa. Gue ketemu temen gue dosen juga. Terus dia manggil kan, "Pak Alvin, ngajar kelas berapa?" Terus si mahasiswa langsung nunduk, "Pak, maafin saya Pak, saya gak tahu kalau Bapak dosen." Dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Gak apa-apa, santai, saya bilang. Emang banyak kok orang nyangkanya saya juga masih mahasiswa. Dan malah saya senang, saya bilang kan. Jadi orang nyaru. Makanya gue kalau sebutannya kalau Intel cocok nih gue nyaru sama mahasiswa gitu loh. Kayak gitu sih Cak ya. Banyak sih pengalaman lainnya gitu. Pernah berantem sama mahasiswa? Berantem gak pernah, justru kebanyakan malah sharing ke rumah numpang ngopi. Ada yang main arisan di rumah gua Cak. Jadi itu 20 orang apa berapa cewek cowok numpang arisan doang, habis itu balik. Rumah gue cuma buat numpang ngocok arisan doang gitu. Ya macam-macam sih ya. Cuman kan keuntungannya ya alhamdulillah bisa dekat itu loh. Cuman ya pada akhirnya gue berpikir juga kayaknya terlalu dekat juga gak bagus nih, gue bilang. Gak bagusnya kenapa? Khawatirnya ngejat semua dosen seperti itu. Nah gue gak mau juga kan ngejelekin sama-sama dosen gitu ya. Mungkin karena faktor gue masih bisa nyambung lah sama yang muda-muda gitu. Makanya gue bisa aja kayak hal-hal ngumpul segala macam. Tapi kan gak semua dosen bisa nyaman gitu. Mungkin ada yang gak nyaman kayak gitu. Ya pada akhirnya gue selalu bilang ke mahasiswa gue, pesen jangan samakan sama dosen-dosen lain. Kayak gitu. Kalau tentang lagu, mahasiswa tahu kok lo itu udah bikin lagu gitu-gitu. Hampir semua yang temenan di WA tahu sih Cak. Karena pas saat gue promo yang lagu sendiri tuh lumayan, ekspektasinya lumayan besar juga tuh. Banyak yang repost di Instagram dengerin lagu dosen, di tag nama gue, dan gue senang banget itu loh. Di sisi lain gue dosen, ternyata gue di sisi lain dikagumi juga sebagai karya musik juga gitu. Gue seneng banget. Dan gue berharap ini akan terus berlanjut sih. Gitu. Apalagi kapasitasnya seperti lu tahu Cak, kampus gue ini kan mayoritas kapasitas mahasiswanya beda dari yang lain lah, besar gitu. Dengan SDM kayak gitu masa gak bisa gitu nyantelin. Iya. Kalau lu wajibin semua itu share rutin. Nah itu kaya gue Cak. Bener kayak gitu. Cuman gue selalu berpikir mungkin kalaupun nanti ya, mungkin ini sebagai video saksi nih, saya nanti gue besar itu kan. Amin. Gue gimana caranya gue akan coba nyari potensi di kampus tersebut sih, karena banyak banget fenomena sih, gue sebut fenomena. Gak cuman kampus gue sih, mungkin kampus lain mereka sudah sempat kuliah tapi bingung kan kerja apa. Tapi punya potensi. Nah tugas gue gimana caranya gue bisa ngambil potensi mereka biar gue ajak collab entah di project apapun sih. Harapan gue sih kayak gitu sih. Kalau terkait lagu pertama perdana itu kan sendiri. Itu
bercerita tentang apa itu sendiri itu? Ya terus kalau lu sendiri tuh Pak. Sendiri as. Kalau As tuh kan gimana sendiri? Pasti beda-beda persepsinya. Iya makanya. Jadi inspirasinya dari mana itu? Lagu sendiri. Itu sebenarnya sendiri tuh lirik 4 bait. Itu sebenarnya teman S1 gue yang bikin Bang. Namanya Firman, dia orang Madura juga. Dia bikin lirik, emang dia sastrawan juga lah, senang banget nulis. Pada saat itu sebenarnya udah full liriknya. Cuman 2010 itu ditulis kalau nggak salah. Karena ganti-ganti HP kan biasanya notnya itu hilang kan kalau ganti HP. Dan apalagi handphonenya rusak gitu. Sehingga yang gue inget liriknya cuma 4 bait itu, sisanya akhirnya gue yang nyelesain tuh, gue kaitin sendiri. Nah kalau gue sendiri bikin lagu itu mengingatkan suatu momen masa-masa ketika kuliah S1 dulu, berkumpul bareng bercerita yang pada akhirnya semua akan sendiri-sendiri masing-masing berkarir masing-masing lah, susah untuk bertemu seperti itu. Cuman ada juga yang mendengar tentang percintaan. Banyak kan sih sebagian besar sudut pandangnya tentang percintaan, galau. Tapi kalau di sisi lain juga lagu sendiri ini juga bisa mengenang siapapun orang yang pernah dicintain, entah orang tua, sebenarnya masuk juga sih, umum sih halnya. Cuman kalau gue sendiri itu tentang masa-masa momen gue waktu kuliah dulu sih lagu sendiri itu. Kayak gitu. Yang lagu-lagu yang lain apa aja judulnya? Sendiri, Kisah Cinta, Tak Ingin Melepasmu, Bunga, sama yang terakhir kemarin dari Shadow. Bayangan. Yang berikutnya apa ini? Nah itu gue judulnya belum gue bikin sih, tapi kemungkinan sih karena liriknya hampir sebagian besar untuk supaya orang jangan menyerah gitu, karena suatu hari nanti pasti akan tertawa gitu dari hasil yang kerja keras yang dihasilkan. Nah, cuman untuk judulnya belum tahu, tapi yang jelas itu arahnya sangat positif, nggak ada kata galaunya sama sekali, justru benar-benar motivasi. Ya itu secara umum dari yang lu paparkan itu kan lu punya prinsip bahwa tidak mau apapun yang lu lakukan harus dituntaskan. Iya kan dari awal tadi. Selama gue bisa bakal gue. Nah itu poin pertama. Yang kedua, spirit di lagu itu yang kamu bilang itu. Spirit yang kamu bilang tentang bahwa bagaimana tetap harus semangat dalam keadaan apapun. Iya, jadi satu hal yang saya tarik benang merah dari obrolan kita itu terkait bahwa salah satu prinsip yang lu pegang selama ini, bahwa ketika lu Alvin memulai sesuatu itu harus dituntaskan apapun hasilnya. Terus kemudian juga bagaimana untuk tetap semangat apapun keadaannya, dan itu juga yang tercermin dalam lagu yang akan diterbitkan ini, walaupun belum ada judul. Belum ada judul. Atau jangan-jangan liriknya masih belum berbentuk gitu. Liriknya udah. Lirik lagu udah. Tinggal tag aja sih. Oh, tinggal tag aja. Iya. Saya kira judul enggak. Lirik juga enggak gitu kan. baru di angan-angan, judulnya angan-angan. Kayaknya udah siap. Tapi sebelum terakhir ini gue penasaran. Gimana tuh? Dengan semudah lu jadi dosen. Sekarang artis kecil-kecilan gitu ya. Artis kecil-kecilan. Jadi itu gimana Mas? Masih banyak yang terpincut sama Bro Alvin. Aduh, kalau masalah kayak gitu sih. Aduh, mohon maaf ya yang lihat. Terutama bini gue ya, kalau gue salah ngomong ya. Justru bukan semenjak ya. Pokoknya udah punya anak ya Bang, anak gue cewek gitu. Pola pikir gue udah berubah total sih. Berubah total. Ya walaupun ada sedikit yang gue juga bingung, gue kalau cerita ntar gue kepedean gitu kan. Tapi emang nyata apa adanya sih gitu. Ya kayak apa ya. Iya soalnya kan ngajak ngopi segala macam tuh ada sih. Ya wajar, soalnya kan lu figur sebagai dosen ya good looking lah gitu kan. Terus kemudian ya bisa nyanyi gitu kan, bisa gitar, bisa biola, bisa nyetel lagu. Nggak usah dosen, sesama mahasiswa aja udah jadi lirikan, apalagi dosen gitu kan. Banyak motif. Oh gitu ya? Termasuk yang pengen nilai bagus lah segala macam, ada yang modus yang lain lah. Ada nggak yang modus-modus seperti itu? Ada sih, cuman jarang sih. Kebanyakan
Ya gue selalu bilang dari awal kalau di perkuliahan gue bilang nggak berlaku modus-modus kayak gitu tuh. Udah gimana ya? Iya kalau modus, kalau yang non modus, Kayak gimana maksudnya? ya yang kemudian cari perhatian segala macam. Gue dijebak pertanyaan. Nggak ada sih. Enggak ada. Iya. Takut pulang dikunci pintu. Oke, paham. Ntar di balik layarnya gue ceritain. Off the record-nya. Iya. Iya, gitu sih. Oke teman-teman, demikian ya. Ada memang dosen itu kayak guru. Jadi katanya ketika kalau guru itu nggak pernah mengeluarkan ilmunya semuanya kepada murid-muridnya. Oh gitu, malu nggak tahu gue. Karena dia akan sisain 10% 10%. buat jaga-jaga takutnya muridnya nyerang. Dosen pun juga sama, nggak mungkin terbuka full di sini. Iya. Ada yang disembunyikan 10%. Tapi bukan muridnya yang takut nyerang, tapi istrinya nyerang. Benar bisa. Benar. Oke, sebelum kita close ini udah hampir 30 menit lebih, hampir 40 menit ini sesuai schedule. Jadi kita coba dengarkan single lagu dari Bro Alvin yaitu Sendiri. Kebetulan kita sudah siapkan gitarnya, jadi coba kita simak, terutama juga buat Asri. Gak usah full ya. Iya, ya nggak usah. Ya full juga nggak Sampai apa-apa. habis rap. Kebetulan ini nih apa namanya? Suaranya agak pales. Iya, nggak pede. Gimana ya? Oke, ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ribet juga ya, Bang? Iya, karena ada pegangannya begini nih. Kayak lagu single pertama. Sendiri. Sesegera mungkin aku menyendiri di malam ini, sepiku sendiri. Gelap yang pekat, tiada siapa-siapa. Di sini hanya aku saja. Dengan sendiri aku seperti ini. Ku dapat mengingat semua kenangan yang sudah terjadi. Apapun kan terjadi, ku pasrahkan ini semua. Perlahan tempat ini melengkapi ingatanku dan kenangan yang terjadi. Aku di sini dan masih di sini, ku susun semua cerita ini sendiri. Oke, segitu aja sih. Oke, itu sebuah tembang cakap dari Bro Alvin seperti liriknya. Jadi sendiri. Kasih linknya nanti. Jadi kasih linknya. Oke, kasih linknya. Seperti halnya lirik sendiri di bait akhir bahwa pada akhirnya kita akan sendiri. Termasuk di video podcast kali ini, pada akhirnya saya pasrahkan kepada teman-teman untuk menyimpulkan sendiri apa yang saripati atau madu yang bisa ditangkap pada video podcast kali ini. Yang jelas sudah banyak poin-poinnya tadi, termasuk singlenya. Coba teman-teman dinikmatin, nanti linknya saya coba selipkan di deskripsi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam. Sesegera mungkin aku menyendiri di malam ini, sepiku sendiri. Gelap yang pekat, tiada siapa-siapa. Di sini hanya aku saja. Dengan sendiri aku seperti ini. Ku dapat mengingat semua kenangan
Yang sudah terjadi, apapun kan terjadi, ku pasrahkan ini semua.